Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Perkenalkan, saya Heru Wiras Marakusuma. Saya dosen di program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paletehan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan bidang pengajaran saya pada mata kuliah yang saya ampu selama saya mengajar di program studi S1 Manajemen, yang tentunya sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu mata kuliah pengantar bisnis. Adapun beberapa mata kuliah yang pernah dan sedang saya ampu hingga sekarang diantaranya yaitu kewirausahaan, pengantar ekonomi mikro, riset operasi, manajemen pemasaran 2, manajemen koperasi, dan manajemen operasional. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu pengantar bisnis dengan kode mata kuliah MFEB 81105 yang mempunyai bobot sebanyak 3 SKS yang menggunakan sistem pengajaran DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Deskripsi singkat mata kuliah pengantar bisnis yaitu memberikan bekal pengetahuan, pengertian, serta pemahaman kepada para mahasiswa agar menguasai wawasan, ruang lingkup, berbagai konsep-konsep bisnis dan manajemen. Konsep bisnis dan manajemen ini diperlukan sebagai bekal dasar untuk mempelajari pengetahuan bisnis yang lebih rinci pada entrepreneurship. Dalam mata kuliah ini juga diberikan pengetahuan yang berkaitan dengan kompetensi manajerial, komunikasi bisnis, serta tanggung jawab sosial dan etika, baik lingkup lokal, nasional, maupun internasional. Mata kuliah pengantar bisnis merupakan mata kuliah wajib dalam program studi S1 Manajemen yang membahas tentang pengertian dan konsep dasar bisnis, lingkungan yang mempengaruhi bisnis, dan jenis organisasi bisnis. Selain itu, dalam mata kuliah ini juga akan diperkenalkan berbagai fungsi operasional bisnis dalam perusahaan seperti manajemen sumber daya manusia, manajemen operasi, manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan. Mata kuliah ini menggunakan pendekatan menyeluruh, di mana organisasi bisnis ditempatkan sebagai suatu entitas yang harus memahami dan mengelola pengaruh lingkungan, dan kemudian memilih bentuk struktur organisasi yang sesuai dengan lingkungan bisnis yang dihadapi. Yang selanjutnya, mata kuliah pengantar bisnis ini akan menjadi dasar mata kuliah pengantar untuk memahami mata kuliah lanjutan pada semester berikutnya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu taat hukum dan disiplin serta bertanggung jawab atas pekerjaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam kehidupan berprofesi. Yang kedua, mahasiswa mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik serta menguasai teori dan praktek ilmu manajemen secara umum dan manajemen secara khusus. Yang ketiga, mahasiswa mampu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan, mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan bisnis pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif. Dan terakhir, yang keempat, mahasiswa mampu merumuskan model optimasi dalam persoalan rekayasa umum dan manajemen, mengenal dan memahami beberapa metode optimasi baku, serta mampu menyelesaikan persoalan optimasi dengan piranti lunak yang dikembangkan secara mandiri. Sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa proses pembelajaran mata kuliah pengantar bisnis ini menggunakan metode atau teknik DIA, yaitu delivery atau penyampaian, interaction atau interaksi, dan assessment atau penilaian. Teknik yang pertama yaitu proses penyampaian atau delivery, di mana dalam mendapatkan bahan mata kuliah atau bahan ajar sehingga mata kuliah ini dapat dipahami dan tersampaikan dengan jelas dan baik kepada mahasiswa. Salah satunya menggunakan beberapa bahan bacaan atau textbook, yaitu
Pertama, buku pengantar bisnis karangan Solihin. Kedua, buku pengantar bisnis karangan Profesor Buhari Alma, disertai dengan yang bahan ajar, yaitu pertama pengantar bisnis karangan Diandra Aisyah Yulianto et al. Yang kedua, pengantar bisnis teori dan aplikasi di Indonesia karangan Alteza Munia, serta terakhir dasar-dasar pemasaran J1 karangan Philip Kotler. Selanjutnya, metode pembelajaran dalam setiap pertemuan pada mata kuliah ini menggunakan metode SCL atau Student Centered Learning, di mana proses pembelajarannya memberdayakan peserta didik atau mahasiswa dan menjadikan mereka center selama proses pembelajaran berlangsung. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu blend learning, self-direct learning, dan problem-based learning. Sebelum pertemuan perkuliahan berlangsung, saya selalu menggunakan metode pembelajaran self-direct learning, yaitu di mana saya akan mengupload terlebih dahulu bahan materi yang saya akan ajarkan di sistem LMS dan grup WhatsApp, yang nantinya mahasiswa akan dengan mudah untuk mendownload materinya. Selanjutnya, materi tersebut dapat mereka baca dan kemudian mereka ringkas untuk menjadi bahan diskusi di pertemuan yang akan datang. Pada saat pertemuan, sebelum saya memulai perkuliahan, saya akan mereview ringkasan materi yang mahasiswa sudah ringkas terlebih dahulu. Setelah itu, saya akan menjelaskan materi dan terakhir dengan menggunakan teknik problem-based learning, saya akan memberikan mahasiswa kasus yang nantinya akan mereka diskusikan bersama kelompok dengan metode 5 langkah penyelesaian kasus. Yaitu, langkah pertama, mahasiswa mengidentifikasi permasalahan dari skenario kasus yang didapat dan mengklarifikasi kata-kata yang sulit. Langkah kedua, mahasiswa melakukan brainstorm atau berbagi pendapat untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi menggunakan pengetahuan yang sudah didapat. Langkah yang ketiga, mahasiswa menyusun penjelasan secara skematik berdasarkan hasil brainstorm dan menentukan learning object atau tujuan belajar. Langkah keempat, mahasiswa belajar mandiri untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang telah ditentukan bersama menggunakan prinsip evidence-based practice. Dan terakhir, langkah kelima, mahasiswa dapat menjabarkan temuan informasi yang diperoleh dari belajar mandiri dan berdiskusi bersama kelompok untuk menyusun penjelasan secara menyeluruh dan pemecahan masalah hingga menentukan tindak lanjut. Selanjutnya, teknik kedua yaitu interaksi atau interaction, menggunakan media pembelajaran yang dilaksanakan secara langsung atau tatap muka untuk mendukung proses pembelajaran secara sinkronis dan secara asinkronis menggunakan LMS yang di dalamnya sudah terdapat absensi mahasiswa, daftar kemajuan dosen, materi-materi pembelajaran, dan kolom diskusi, serta yang terakhir, media WhatsApp grup kelas yang dimanfaatkan untuk berdiskusi terkait proses serta kendala selama proses perkuliahan. Dan proses terakhir, yaitu yang ketiga, penilaian atau assessment, di mana dalam proses ini saya selaku dosen pengajar melakukan evaluasi kepada mahasiswa terkait kehadiran dalam perkuliahan yaitu sebanyak 10%, bobot penilaian tugas atau kuesioner sebanyak atau seminar sebanyak 10%, UTS sebanyak 35%, dan UAS sebanyak 45%. Sehingga mahasiswa mengetahui dan dapat mengikuti perkuliahan dengan sebaik-baiknya. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran atau perkuliahan pada mata kuliah pengantar bisnis yang dilaksanakan secara offline atau tatap muka langsung dengan mahasiswa di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat kedatangannya. Kita akan mulai untuk pertemuan yang kedua, yaitu tentang lingkungan bisnis. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu, setelah dimulai.
Sudah selesai. Oke, selanjutnya saya akan absen kalian untuk kehadiran ini. Silahkan dibuka untuk aplikasi Siakatnya. Kita akan buatkan absennya. Baik, absennya sudah selesai. Kita berarti hadir semuanya, mahasiswanya. Terima kasih. Baik, sekarang kita akan memulai untuk mata kuliah pengantar bisnis pertemuan kedua, yaitu tentang lingkungan bisnis. Yang sebelumnya, apa yang dibahas sebelumnya? Minggu lalu kita sudah bahas pengertian dan lingkup bisnis. Jadi kita harus juga memahami, diawali dengan bisnis itu seperti apa gitu ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang lingkungan bisnis. Apa sih yang dimaksud dengan lingkungan bisnis? Nah, menurut para ahli di sini disebutkan, jadi menurut Arif itu peluang usaha atau peluang bisnis adalah sebuah risiko yang harus diambil dan dihadapi untuk mengelola dan mengatur segala urusan yang ada hubungannya dengan finansial. Dan pengertian itu menunjukkan bahwa peluang bisnis muncul karena ada, contohnya apa? Karena ada permintaan. Kemudian ada apa lagi? Ada penawaran, kebutuhan. Oh, ternyata bahwa peluang bisnis itu muncul karena adanya permintaan, kemudian karena ada kebutuhan terhadap barang itu, barang maupun jasa. Ada juga karena penawaran. Misalnya ada orang yang mau buat usaha gitu kan, kemudian menawarkan barangnya karena tidak ada barang yang menggantikan barang itu gitu. Nah, itu juga yang memungkinkan terjadinya atau munculnya peluang usaha. Seperti yang disampaikan di sini, berarti bahwa peluang usaha itu muncul karena adanya demand approach. Itu yang tadi dibilang, karena ada kebutuhan, karena ada permintaan, itu berarti karena adanya demand approach. Ya. Nah, kemudian tadi yang berikutnya ada yang menjawab karena ada penawaran terhadap barang atau apa namanya. Nah, itu disebut dengan sebagai supply approach. Itu yang apa namanya yang kita ketahui tentang bagaimana memahami peluang usaha. Nah, selanjutnya peluang usaha itu muncul dari internal maupun eksternal. Kalau muncul dari internal, ada yang tahu biasanya karena apa muncul dari internal? Hah? Dari hobi. Oh, hobi juga ya bisa ada ya peluang. Oke, dari hobi. Dari apa lagi? Ada yang tahu? Kalau dari internal itu? Dari kebutuhan siapa? Diri sendiri, kebutuhan diri sendiri gitu kan. Oh, memunculkan kayaknya saya misalnya butuh liburan gitu tuh kan. Oh, berarti ada peluang usaha untuk rekreasi gitu kan. Untuk bisnis apa pariwisata misalnya gitu. Kira-kira apa lagi yang memunculkan dari internal? Minat dan bakat. Ya, minat dan bakat juga memunculkan dari eksternal. Nah, kalau itu dimulai dari tadi disebutkan juga ada karena hobi, karena ada dia punya bakat, ada pengalaman. Nah, itu yang memunculkan adanya peluang bisnis dari internal, dari diri sendiri. Untuk sumber internal tadi sudah disebutkan bahwa adanya kemampuan dan seterusnya gitu kan. Nah, kalau kita mau menciptakan sebuah bisnis dari kesemuanya itu gitu yang kita miliki, kemudian masuk ke dalam pikiran kita. Bagaimana cara menyalurkan bakat, hobi, kemampuan itu menjadi sebuah yang bermanfaat, menambah nilai tambah buat kita. Namanya ada penghasilan dari sana. Ya, bisa dimulai dari pikirannya dulu gitu tuh kan. Kayaknya saya hobi mancing gitu kan. Enak juga nih kalau kita punya kolam ikan biar bisa ngundang orang yang mau hobi mancing juga gitu kan. Udah ngumpul di situ. Itu juga masuk dalam salah satu itu. Atau misalnya kita punya kemampuan. Kalian punya kemampuan apa? Punya keahlian apa gitu tuh? Mbak ini? Hah?
Memasak, wah, nah masak juga apa namanya kemampuan yang bisa digali gitu ya. Tuh, ada lagi kemampuannya apa? Menjahit? Hah? Oh, bikin kue, keren itu kan. Itu juga kemampuan itu yang bisa dimunculkan jadi sebuah bisnis. Semua itu kemudian dikumpulkan dalam pikiran masing-masing, kemudian dicarikan alternatifnya. Kalau misalnya saya pintar masak gitu ya, apa namanya membuat kue dan membuat kuenya cantik gitu ya. Nah, itu juga dimunculkan dengan mulai mengkreasikan. Oh, saya berarti nanti saya upload aja di Instagram saya gitu kan. Yang kebetulan saya kan selebgram juga gitu kan. Nah, dimunculkan di sana kemudian dijual. Itu adalah menciptakan alternatif ide bisnis. Nah, dari beberapa alternatif tadi itu, kemudian kita akan memilih kira-kira mau ambil apa. Untuk yang senang masak, ada yang bikin warteg, ada yang catering gitu tuh kan. Oh, saya nggak bisa keluar rumah, ya udah di rumah aja. Saya bikin catering. Itu juga menjadi alternatif bisnis. Udah milih bikin catering. Sudah diputuskan seleksi bisnisnya itu. Baru nanti setelah bikin catering itu, kita bisa mulai mengimplementasikan atau merealisasikan ide bisnis itu menjadi sebuah bisnis. Nah, sampai situ. Ada yang mau bertanya terkait dengan ide bisnis ini? Silakan. Ya, boleh. Pertanyaan Pak soal sumber sumber peluang dari ide bisnis di bisnis itu kan ada internal dan eksternal. Seperti yang saya jelaskan, internal itu berasal dari diri sendiri seperti hobi dan minat dan bakat. Kalau di sini eksternal itu dari suara yang pernah didengar, objek yang pernah dilihat atau bau yang dicium, itu maksudnya. Oke, nah kalau menjawab pertanyaan tadi, makasih ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi ketika kita mendapatkan atau terinspirasi sebuah bisnis itu dari eksternal, maka itu munculnya dari luar. Ya. Kalau tadi kita sudah membahas yang dari internal adalah diri sendiri, gitu kan, hobinya, kemampuannya, kemudian apa namanya keahliannya, gitu kan. Nah sekarang yang dari luar. Nah kalau dari luar berarti dari eksternal, di luar diri sendiri. Apa yang ada dari luar? Yang terlihat, yang tercium, yang terasa. Seperti apa sih yang terlihat kok bisa jadi sumber bisnis, yang tercium, kemudian yang terasa? Coba bayangkan ketika kalian ya, datang ke suatu tempat, kemudian melihat tempat itu. Katakanlah misalnya ke daerah kampung, di situ ada pegunungan, ya, ada dekat gunung, dan kalian melihat ada air terjun. Dari melihat itu, kemudian langsung kepikiran kan? Prosesnya langsung masuk ke pikiran. Kayaknya kalau bikin tempat wisata di sini bagus juga ya. Itu peluang bisnis nggak? Peluang bisnis. Nah, kemudian kalau yang tercium, misalnya kita lagi jalan-jalan, tiba-tiba lewat ke restoran. Restoran, kok wanginya enak juga ya? Masuk. Ternyata masakannya enak nih. Masakan apa namanya? Misalnya bikin bikin masakan sate lah gitu kan yang tercium. Ya. Langsung muncul tuh. Kayaknya kalau saya bikin bisnis sate bagus juga sih ya. Kebetulan memang misalnya lagi jalannya keluar kota gitu kan. Misalnya kalian datang ke Cikampek, di sana ada sate Marangi gitu ya. Kemudian kalian lewat di situ dan mencium bau sate Marangi. Padahal di sana nggak ada. Oh, jadi peluang bisnis. Tuh. Seperti itu sih yang dari eksternal ya.
Nah, ya, masih. Nah, sekarang kalau lihat dari peluang kebetulan gitu ya, kita lanjut dengan peluang dari eksternal. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan semacam barang yang menurut kalian rasanya sih nggak berharga gitu kan, katakanlah gitu kan. Misalnya kayak dulu gitu ya, ketika ditemukan sepatu. Nah, sepatu itu kan dulu belum pernah ada gitu kan. Tapi alas kaki. Nah, alas kaki itu, nah di situ dia akan apa namanya? Pada saat itu dibutuhkan alas kaki. Padahal itu kan yang diinjak-injak gitu ya. Tapi ketika alas kaki itu kemudian dibuat sesuatu yang menarik atau layak untuk dipakai, itu menjadi peluang bisnis. Makanya itu dari eksternal yang dari luar. Nah, kemudian muncullah orang yang membuat sepatu lebih bagus gitu kan. Kemudian cetak, gitu kan, diproduksi, kemudian dijual. Nah, itu juga jadi peluang bisnis. Seperti itu. Oke. Sekarang kita masuk ke tahapan menentukan atau menyusun rencana bisnis. Apa aja? Ada yang tahu bagaimana menentukan? Silakan. Yang pertama itu ada identifikasi setiap peluang bisnis. Oh, mengidentifikasi peluang bisnis. Berikutnya apa yang harus dilakukan? Memisahkan setiap peluang bisnis. Memisahkan setiap peluang bisnis. Yang tadi itu kan ada internal dan eksternal, itu kan sudah ada pilihan alternatif dan dipilih gitu kan, dipilih ulang. Terus apa lagi? Apa berikutnya? Ya. Memilih mana yang perlu dan mana yang tidak perlu, atau mana yang menguntungkan dan mana yang tidak menguntungkan. Berikutnya apa? Menyusun rencana bisnis. Menyusun rencana bisnis. Good. Sudah tersusun rencana bisnis. Setelah itu apa ya? Baik. Sekarang saya ingin menjelaskan ke kalian tentang lingkungan apa saja yang ada di perusahaan tersebut. Yang pertama ada lingkungan khusus dan yang kedua adalah lingkungan umum. Kalau yang lingkungan khusus adalah lingkungan yang mempengaruhi perusahaan secara sendiri-sendiri. Jadi khusus mempengaruhi perusahaan, satu perusahaan saja. Itu yang disebut dengan lingkungan khusus. Kemudian ada yang disebut dengan lingkungan umum. Lingkungan umum perusahaan itu adalah lingkungan yang mempengaruhi secara umum seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah tersebut. Jadi ada lingkungan khusus, ada yang lingkungan umum. Nah, lingkungan yang hanya mempengaruhi satu perusahaan saja, apa aja? Ada yang tahu? Bang. Apa? Ada lagi? Pesaing. Oh, ada lagi? Pelanggan ya. Oh iya, pelanggan mempengaruhi ya. Apa lagi? Pemasok, Pak. Pemasok. Ada lagi? Distributor, Pak. Itu merupakan lingkungan perusahaan yang mempengaruhi hanya satu perusahaan saja. Jadi kayak misalnya perbankan, berarti kalau perbankan ngomongin masalah kredit yang kasih pinjaman ke perusahaan itu. Nah, kemudian kalau distributor emang mempengaruhi apa? Apa? Pengiriman barangnya. Jadi semua mempengaruhi perusahaan itu secara khusus. Jadi kalau misalnya tadi perusahaan lagi butuh dana, banknya nggak mau ngasih kredit, bakal bermasalah nggak perusahaan? Bermasalah. Apalagi kalau yang sama pelanggan ya. Kalau pelanggan misalnya nggak mau beli barangnya gitu, bermasalah nggak? Perusahaan bakalan selesai itu kan, berhenti. Nah, itulah yang dimaksud dengan lingkungan khusus perusahaan. Nah, kita lihat itu yang pertama pemasok. Pemasok adalah yang mempengaruhi perusahaan karena dia mengirimkan barang-barang
berupa bahan baku mentah, bahan baku, dan seterusnya, bahan pendukung juga. Itu akan mempengaruhi perusahaan. Kalau pemasok itu berhenti masok, nggak ada barang bakunya, nggak ada barang mentahnya, maka otomatis berhenti perusahaan. Tidak bisa. Kemudian pesaing, mempengaruhi nggak? Mempengaruhi. Baik, di sesi pertemuan perkuliahan kali ini saya akan menutup dengan sebuah kesimpulan bahwa lingkungan perusahaan adalah lingkungan yang mempengaruhi perusahaan. Dia merupakan baik itu sumber daya, kekuatan, pengaruh yang mempengaruhi perusahaan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, lingkungan-lingkungan tersebut bisa mempengaruhi perusahaan, baik itu hidupnya perusahaan, berkembangnya perusahaan, majunya perusahaan, bahkan bisa jadi kemunduran perusahaan hingga kehancuran sebuah perusahaan. Nah, itulah yang saya perlu sampaikan ke kalian, bahwa lingkungan perusahaan itu sangat berpengaruh terhadap perusahaan. Kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Minggu depan kita akan membahas tentang badan usaha atau nama-nama organisasi perusahaan yang kalian kenal saat ini atau yang ada di pertemuan minggu depan ya. Kita akan baik. Barangkali ada yang mau bertanya atau sudah selesai? Sudah tidak ada pertanyaan? Sudah cukup semuanya? Baik, kita akhiri untuk pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.